mencintai Tuhan ya dalam kemuliaan yang ajaib. Ya, sebelum kita masuk dalam firman-Nya, kita berdoa. Ya, Tuhan, kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Kami tahu Bapa, kami butuh kekuatan-Mu, butuh Bapa bimbingan-Mu ya Roh Kudus. Mari Tuhan beri kami hikmat marifat ya Tuhan. Karena setiap firman-Mu, kami mau bersandar Bapa pada kekuatan-Mu. Dan biarlah Bapa, hanya Engkau ya Bapa yang kami cari, sebab kekuatan kami dalam Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami mintakan revelation-Mu ya Tuhan. Kami tahu manusia tidak bisa berjalan dengan pemikirannya sendiri Tuhan, sebab kami akan terjebak Bapa dalam setiap lubang ya Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu Bapa dan maha tinggi. Dan biarlah Bapa Engkau luputkan kami dari setiap mara bahaya dan hal-hal yang tidak kami kehendaki ya Tuhan. Sebab kami tahu ya Roh Kudus, Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah pembimbing dan penuntun kami, agar kami jalan Bapa dengan ajaib, dengan Bapa tidak takut, sebab Engkau Bapa beserta dengan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, Kau juga jamah Bapa anak-anak-Mu yang di rumah, biar Kau juga Kau urapi, Kau berkati ya Tuhan. Pertolongan-Mu juga terjadi di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Biarlah Bapa pemimpin Bapa dalam kehidupan anak-anak-Mu ini, Engkau yang pimpin, sehingga dalam setiap pergumulan mereka Bapa, mereka juga bisa melihat Bapa jalan keluar, sebab Engkau yang akan membawa kami Bapa dalam Bapa kemerdekaan. Terima kasih ya Roh Kudus, pimpin kami, berkati Bapa, sebab kami tahu kami perlu ekonomi sorga, dan berkati Bapa kami semua ya Tuhan, entah itu kesehatan, pekerjaan, jasmani, keluarga, baik juga pelayanan, baik dalam setiap Bapa ministry kecil, ministry besar Bapa, Engkau juga memberkatinya dengan ajaib. Sebab Bapa kami mau bersandar dan mencari Engkau Tuhan malam hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus, sekali lagi Bapa, rubah Bapa watak kami, sebab rupa-rupa kesombongan Bapa biar Kau taklukkan di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa, sekali lagi Bapa berkati firman-Mu dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin dan amin ya. Ya, shalom sekali lagi, selamat malam ya, dari Malang ya. Saya terakhir ke Malang tahun berapa ya? 2022 kalau nggak salah, 3 tahun yang lalu, apa 2021 saya lupa, ke Malang itu 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ya, hari ini saya juga menyampaikan firman untuk namanya saudara bisa diberkati dengan firman-Nya malam hari ini. Saya percaya apapun permasalahan saudara, jalan keluarnya sebenarnya firman ya. Namun ada yang diproses, ada yang akan mengalami namanya berkat secara cepat, sehingga saudara juga bisa melihat bagaimana tangan Tuhan juga memberkati hidup saudara. Nah, sebelum saya masuk firman-Nya, kemarin saya khotbah di hari Minggu pagi di TikTok ini, saya bicara tentang namanya kita hidup harus disertai Tuhan. Nah, saudara harus tahu dan memastikan bahwa saudara itu mengikuti Yesus sampai Roh Tuhan itu menyertai saudara. Karena kemarin juga saya menyampaikan beberapa hal yang saudara juga harus bisa belajar. Waktu Saul namanya disertai Tuhan, dia jadi seorang raja. Waktu Saul kehilangan penyertaan Tuhan, dia mati konyol. Begitu juga dengan Simson. Waktu Simson disertai Roh Tuhan, tidak ada satupun manusia bisa menaklukkan Simson, sebab Tuhan yang menyertai. Tapi waktu Tuhan meninggalkan Simson, Simson jatuh dalam dosa dan mati dengan sangat mengerikan. Begitu juga dengan Salomo dan beberapa hal lagi. Nah, dengar baik saudara, saya nggak tahu saudara itu namanya disertai Tuhan. Saya juga nyampaikan Matius 28 ayat yang ke-20. Roh Kudus menyatakan bahwa kalau kamu mau disertai Tuhan, kamu harus belajar bagaimana namanya ikut Tuhan. Bukan Tuhan yang hanya mengikuti saudara, saudara sendiri tidak tahu langkah-langkah apa yang disukai Tuhan dan tidak. Kalau saudara tidak mengerti tentang apa yang menjadi kesukaan Tuhan dalam hidup saudara, saudara akan kehilangan disertai Tuhan. Nah, kalau disertai Tuhan, tadi saya sebutkan Saul, Simson, dan Salomo, dia kehilangan akan namanya favor Tuhan dan hidupnya sangatlah kesulitan. Ada banyak orang Kristen mengalami kesulitan sebab tidak memastikan bagaimana Tuhan menyertai saudara. Apabila saudara disertai Tuhan, saudara tahu saya hidup dengan Tuhan, saya tidak pernah menemui masalah yang cukup besar lagi saat saya mengerti tentang firman walaupun tidak banyak. Nah, waktu Tuhan nyertai, Tuhan akan menghindarkan kita dari segala macam namanya kehidupan yang kadang-kadang kita bisa salah pilih, salah memutuskan, salah ambil jalan, sehingga kita menyentuh semua namanya kesengsaraan.
Nah, saat disertai Tuhan bukan berarti saudara itu berpikir bahwa itu pasti semuanya enak. Ya, disertai Tuhan itu harus punya bentuk seperti yang Tuhan kehendaki, seperti Yusuf. Kemarin juga saya menyampaikan tentang Yusuf, bagaimana Yusuf mengalami proses. Saya juga memberi firman itu sangat detail. Saudara bisa pelajari itu, karena saya percaya itu akan membawa kita itu keluar justru dari depresi dan stres. Nah, tapi kalau saudara tidak mengerti bagaimana hidup saudara disertai Tuhan, saya khawatir saudara bisa sangat bisa mengalami hal-hal yang sangat menakutkan dan gelap. Nah, saya berdoa saudara harus tahu disertai Tuhan itu sebagai orang percaya itu sangat penting. Saudara jangan hanya gereja pulang tanpa mengerti bahwa Tuhan ini bersama dengan saudara atau tidak. Nah, ini harus saudara pastikan, karena ini sangat bisa membawa keselamatan sampai saudara itu menikmati semua karunia Tuhan dan keajaiban Tuhan. Amin saudara ya, shalom. Nah, hari ini saya nggak bahas tentang disertai Tuhan ya, karena itu khotbahnya sudah hari Minggu. Saudara bisa klik nama saya di atas, di situ ada link YouTube, saudara bisa klik, di situ ada beberapa khotbah yang hari Minggu tadi saya sedikit highlight, saudara bisa lihat itu semua. Nah, hari ini saudara bisa buka Keluaran pasal 15 ayatnya yang kedua terlebih dahulu. Nah, Keluaran pasal 15 ayat yang kedua saya sampaikan gini. Ya, firman-Nya berbicara seperti ini, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, ialah Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia atau kutinggikan Dia. Nah, dengar baik saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan itu kekuatan kita? Ada amin saudara. Nah, dengar baik saudara. Dalam hidup manusia itu ada sebuah pertarungan, namanya kehidupan, atau jalan namanya sebuah kehidupan. Nah, saudara mau suka tidak suka, lahir dari miskin, kaya, kulit putih, kulit hitam, dari pulau manapun, dari bangsa manapun, kehidupan tetap berjalan, betul saudara? Nah, dengar baik saudara. Ada banyak orang bisa sangat pesimis dengan kehidupan disebabkan dia tidak punya kekuatan lagi. Nah, saat saudara tidak punya kekuatan, saudara akan menjalani kehidupan itu dengan depresi tadi atau stres. Nah, saya berdoa saudara harus tahu kemenangan dalam kehidupan seorang Musa di dalam Keluaran pasal 15 ini nyanyiin Miriam. Ya, nyanyian Musa dari Israel. Nah, ini Musa nyanyi, Miriam joget saudara, atau namanya menari. Nah, dengar baik saudara, bahwa Musa berkata bahwa kekuatan oleh bangsa Israel oleh karena Tuhan, sehingga dia bisa menghalau, melihat semua tekanan kekuatan dari Mesir, semua bisa diremukkan oleh Tuhan. Ada amin saudara. Nah, kalau saudara tahu bahwa saudara itu dalam kehidupan ini seringkali akan melihat sebuah kegelapan. Kayak kemarin ada orang bicara sama saya begini, Pak, saya stres, saya merasa masa depan saya gelap. Saya bilang, saya besok akan khotbahin itu sebenarnya, saya bilang. Nah, saya khotbahin dari Selasa, nggak akan sama dengan hari Minggu, ya pasti akan berbeda. Ya, namun dengar baik, kenapa orang-orang Kristen bisa mengalami punya pandangan gelap, stres, ketakutan, dan mengalami banyak kesengsaraan? Saudara harus tahu ini, karena saudara juga tidak mengerti bagaimana kekuatan dan kemampuan saudara menghadapi semua tantangan kehidupan, sehingga saat saudara tidak punya kekuatan, yang ada sebaliknya, saudara akan kena tekanan, pressure dari dunia ini. Orang nggak punya uang aja orang bisa pusing saudara. Nah, kalau saudara tidak punya kekuatan, bagaimana saudara akan menjalani kehidupan sedangkan iblis punya kuasa, punya kekuatan, dan saudara mau dengan apa? Kalau saudara menghadapi dengan hanya sebatas apa yang ada pada diri saudara. Nah, dengar baik, manusia nggak bisa melihat jalan terang, jalan keberhasilan tanpa Tuhan. Sebab dalam firman ini sangat bagus. Ya, kekuatanku adalah Allah. Nah, bagaimana saudara menyandar dalam kekuatan ini? Saudara bersandar kekuatanmu kepada pikiranmu kah? Kepada hartamu? Atau kepada sesuatu yang saudara anggap itu aset? Sehingga saudara bisa tenang dengan hal-hal itu. Tapi seketika kalau itu terganggu, tergoncang, hartamu tergoncang, saudara akan hidup dalam kegelapan dan kekuatanmu bisa hilang. Sebab kekuatan dari manusia, yang apa yang kamu lihat, apa yang kamu punya, semuanya sementara dan tidak kekal. Beda dengan kekuatan kepada Allah. Kenapa? Dia kekal, tidak tergoncangkan dan tidak tersentuh. Ada amin saudara. Sebab saudara harus bersandar kepada kekuatan itu.
Nah tadi sore ya, tadi siang saya lagi bicara sama istri saya, lagi ngobrol. Lu tahu nggak, dibilang gitu. Kenapa saya bilang gitu? Istri saya ngomong, sekarang ini banyak orang stres. Salah satunya Bitcoin katanya lagi ngedrop. Ya, main Bitcoin boleh nggak? Nggak boleh. Cuma ada orang-orang yang memang ngeyel ya, terserah. Dan orang bisa hilang triliunan rupiah, saudara. Bukan miliaran lagi, triliunan. Di Indonesia itu kehilangan 150 sekian triliun, 150. Dan banyak orang main begituan, ambruk, entah trading, entah dia main saham yang sebenarnya ada yang boleh, ada yang tidak. Nah kalau Pak bedain yang boleh mana, yang tidak mana itu bagaimana? Nah saya kasih garis besarnya. Kalau saudara namanya main saham yang tiba-tiba bisa hancur, ambruk sampai nol, bahkan minus, itu nggak boleh disentuh. Ya kecuali saudara misalnya main investasi kayak emas, itu nggak akan turun sampai nol. Boleh Pak begitu, boleh. Main tanah silakan. Ya beberapa misalnya saham perusahaan silakan, karena itu ada sistem pekerjaannya. Nah kalau Bitcoin itu apa? Nggak jelas saudara. Nah jadi garis besarnya bagaimana Pak? Kalau itu bisa bikin kamu bangkrut, itu yang tidak boleh, karena Tuhan suruh kita kerja. Ada amin saudara. Nah saya berdoa saudara harus tahu, ini kelihatannya sepele, tapi ada banyak orang tidak punya rencana dengan matang dalam hidup saudara. Nah kekuatan saudara kalau saudara tidak ukur untuk menghadapi setiap namanya gejolak, namanya nanti di depan, saudara bisa ambruk kalau kekuatan saudara tidak cukup mumpuni untuk menjalani hidup yang Tuhan akan siapkan. Ya contoh saudara ya, kalau saudara namanya tidak punya kemampuan akan cara berpikir yang apa ya, maksudnya yang pinter lah ya. Entah itu pinter berpikir, berbicara, bisa melakukan keterampilan lewat tangan. Nah tiba-tiba Tuhan siapkan namanya, misalnya kemarin saya kasih contoh gini, misalnya Tuhan bukain divine connection agar saudara itu bisa diberkati. Tuhan nggak pernah namanya ngirim berkat tanpa namanya membuka divine connection. Ya sekali lagi saya ulangin, ya Tuhan akan memberkati saudara dengan namanya divine connection. Contoh Pak, saya butuh pekerjaan. Nah kalau saudara nggak punya kemampuan atau kekuatan dalam keterampilan, kamu mau jual apa? Apa yang bisa kamu kerjakan? Ujungnya kamu akan ditolak dan dibuang. Karena apa? Nggak punya kekuatan, nggak punya keterampilan, nggak punya kemampuan. Nah makanya kalau saudara pengen diberkati Tuhan, kekuatanku Tuhan, nah saudara harus persiapkan kemampuan itu dan kekuatan itu. Karena saya percaya seiring kekuatan saudara bangun, Tuhan akan memanfaatkan kekuatan saudara untuk saudara justru diberkati Tuhan. Ada amin saudara. Nah jangan saudara namanya hidup dengan namanya, sebentar ya, kita buang dulu manusia sampah ya. Oke. Nah saudara harus tahu bahwa Tuhan pingin namanya saudara membangun dulu. Nah saudara butuh kekuatan apa? Tuhan punya. Saya pengen jadi leadership Pak, Tuhan bisa ngajarin. Hidup dengan Tuhan bukan hanya saudara berpikir tentang rohani, tentang keselamatan, tentang penebusan, bukan hanya itu. Saudara pengen belajar masak, Tuhan bisa urapi supaya saudara bisa masak. Namun bisa nggak berpikir bahwa Tuhan itu bisa melakukan itu? Karena banyak orang Kristen tuh membatasi semua pemikiran kayak begini. Suatu hari saya ketemu seseorang, saya tahu kalau saya ngomong rohani sama orang begini, ini pasti saya ditolak. Kenapa Pak ditolak? Karena saya tahu dia nggak tertarik dengan rohani. Sama seperti saya dulu tidak tertarik dengan namanya Yesus. Dia tertarik dengan apa? Uang. Dan saya langsung berpikir begini, Tuhan ini gimana cara masuknya nih, ngomongin engkau gitu sama orang kayak begini. Dan akhirnya Tuhan kasih saya ide. Idenya apa Pak? Saya ngomong sama dia, kalau kamu mau lebih besar, saya bilang, dalam usahamu. Karena kenapa? Dia ngomongin pasti usaha. Nah saya harus masuk dengan gaya pikirnya dia. Nanti baru saya tarik ke Tuhan. Saya itu tidak pernah namanya membawa jiwa-jiwa itu dengan kepolosan saudara.
penuh dengan strategi dan kemampuan atau kekuatan Tuhan. Nah, saya punya kemampuan itu. Saya lihat, oh, ini cara masuknya harus begini. Saudara nginjil, saudara dilepehin saudara yang ada. Ya. Karena kalau orang udah cinta uang, saudara ngomongin Yesus, nggak akan didengar lah, percaya sama saya. Orang kalau udah menjatuh main judi, saudara ngomongin Yesus, nggak bakal didengar. Akhirnya saya ngomong, saya bilang, ayo ke gereja. Aduh males, dia bilang. Saya mau kasih tahu ke kamu, saya bilang. Dengan Tuhan itu, usahamu bisa diperlebar, saya bilang. Bisa buka cabang. Kita ke Yesus bukan hanya ngomongin dosa, pengampunan, penebusan, dan keselamatan. Kita nggak hanya ngomongin sorga, saya bilang. Tapi Tuhan bisa ngajarin saudara, saya bilang, untuk punya kekuatan melampaui apa yang kamu punya. Kamu mau belajar jadi marketing dalam properti. Saya pernah lihat bagaimana kuasa Tuhan, apa yang tertutup bagi manusia, Tuhan bisa bukain, yang rasanya itu keadaan lagi sulit di zaman corona, yang dimana tidak ada orang bisa beli properti pada masa-masa itu. Tapi Tuhan bisa buka. Itu kalau bukan kekuatan Tuhan, mana mungkin. Yang ada orang pada stres. Ini gimana properti gak jalan? Kenapa? Mikir pakai otak sampai jebol, saudara. Saudara mikir ya, keterbatasan kekuatanmu. Tuhan tidak terbatas. Ada amin, saudara. Nah, bisa nggak saudara itu belajar itu? Kenapa ada orang berkata-kata bahwa Pak, saya masa depan saya gelap. Nah, ini orang saya berpikir lu udah nggak punya kekuatan untuk ngadepin hidup. Bagus-bagus nggak bunuh diri itu yang kayak begitu. Saudara sepakat bahwa kekuatan kita daripada Allah kita, Yesus Kristus. Ada amin, saudara. Nah, belajar, saudara. Ini kalau saudara nggak mateng dalam kekuatan saudara, saudara maju, kamu yang kalah justru. Kamu yang akan kalah. Nah, banyak orang nggak punya pertimbangan yang matang untuk menghadapi. Kita pengennya buru-buru diberkati. Pengen buru-buru namanya nasib kita diubah. Sebenarnya nggak masalah kamu punya pemikiran seperti itu, tapi seberapa kamu siap menghadapi semua apa yang Tuhan mau beri. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan kalau memberi, saudara nggak punya kerendahan hati, kekuatan saudara bisa hancur karena kesombonganmu sendiri. Itu satu. Nah, saudara pengen diberkati, kalau Tuhan bukain sesuatu tanpa persiapan kekuatanmu nggak matang, ya saudara perlu tahu satu hal. Yang kedua, saudara akan dibuang oleh manusia yang lainnya. Kenapa? Kemampuanmu nggak ada. Nah, kalau saudara nggak mengukur kekuatan saudara, saya khawatir saudara bisa kalah dengan dunia ini. Ujungnya setan akan mempermainkan iman saudara dengan kekhawatiran dan ketakutan. Dua ini masuk blek, saudara imannya roboh pasti. Kenapa roboh, Pak? Karena lawannya iman tuh ya ketakutan. Coba buka Lukas 14 ayatnya yang ke-28 ya. Lukas 14 ayatnya yang ke-28. Ya, ini perkataan Yesus lagi ngomong sama murid-muridnya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau kamu mendirikan sebuah menara, ya artinya gini, saudara ingin namanya hidup dalam puncak destiny, ingin namanya karirmu itu bisa berhasil dalam puncak, entah pelayanan atau apapun, ya tidaklah duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek saudara. Dengar baik, saudara. Tuhan ngajari loh, Yesus aja ngajari. Nah, kalau saudara udah berdoa, kok Tuhan belum memberkati saya ya? Sebabnya hati saudara belum punya kekuatan itu, atau kesiapan saudara tidaklah cukup matang di mata Tuhan loh. Nah, Yesus ngajarin kita mau berkat, ya siapin, hitung dulu kekuatanmu. Kalau enggak kamu akan diomongin orang. Ya kamu ini goblok, nggak bisa kerja. Mau digituin nanti. Nah, kita kadang pengennya kan cepet Tuhan, cepet Tuhan, dipulihin dong Tuhan. Jangan saudara melihat
oh orang ini kok bisa berhasil ya? Ya karena mereka mempersiapkan. Nah bagaimana dengan saudara yang kepengen namanya Tuhan berkati saya? Nggak masalah. Bisa nggak mempersiapkan dirimu? Nah kalau saudara tepat pada waktunya, matang, makanya Tuhan bilang apa? Waktunya Tuhan. Kenapa? Nungguin kamu siap menerima semua power dari sorga. Kamu terima bukan dengan malas, tapi saudara harus kembangkan itu dengan kekuatan Tuhan, saudara. Ada amin, saudara. Kalau saudara nggak belajar begini, saya khawatir saudara berdoa sampai nangis-nangis pun nggak akan terbuka, saudara. Makanya kata Tuhan bilang, ada waktuku. Saya berpikir kenapa Tuhan ada waktu Tuhan? Bukan karena Tuhan pengen lambat-lambat, bukan. Saya nggak melihat sisi itu. Kita berpikir bahwa kok Tuhan lama-lama sih? Maunya hari ini, malam ini, jam ini, menit ini, sekarang juga. Saya juga dulu berpikir gitu, kenapa sih Tuhan lama banget nolong aja, susah amat. Engkau berkuasa kok. Mau matiin orang, hidupin orang bisa. Mindahin orang kemanapun kau mau, kau bisa. Tapi kalau nolong kok lama. Apakah Tuhan pengen memundurkan semua waktu-waktu itu? Sebenarnya enggak. Dulu saya berpikir kayaknya begitu. Dan saya percaya banyak orang Kristen berpikirnya kayak begitu. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan bilang waktuku, sebenarnya kadang-kadang Tuhan kata apa? Kesiapan saudara. Gak ada orang namanya siap, Tuhan diemin, lama-lama mati saudara. Nah apabila saudara udah siap, dimunculin sama Tuhan. Terima berkatnya Tuhan dengan ajaib. Nah kadang-kadang kalau saudara tahu kita nggak terima berkat, kadang-kadang persiapan hati kita masih belum cukup rendah hati. Sometimes itu yang jadi masalah dan kita kurang memperhatikan hal itu. Karena kalau saudara rendah hati, saudara diberkati Tuhan dan matang dengan kekuatan daripada Tuhan yang saudara serap dari sorga, saudara akan muncul jadi terangnya Tuhan pada waktunya Tuhan. Ada amin saudara. Nah kalau saudara tahu bahwa hari-hari ini banyak orang, Pak kok hidup sengsara, susahnya minta ampun, sebabnya nggak ada kekuatan. Nah kalau kamu nggak bersandar kepada Tuhan yang punya kekuatan, saudara tidak akan namanya, ya terima kasih, saudara tidak akan gugur menurut saya. Nah saya tadi diceritakan sama istri saya, kamu tahu ada banyak orang lagi stres. Kenapa? Bitcoin lagi drop dan orang kehilangan uang ratusan miliaran sampai triliunan dalam hitungan detik. Blek turun semua, stres. Kenapa? Kekuatannya di sana. Orang bisa ngomong sendiri, nggak mau makan sampai saya ngeliat betul juga ya. Padahal dari tahun lalu saya udah kasih tahu beberapa orang main saham nanti akan stres. Saya udah ngomong itu tahun lalu. Kenapa? Karena kamu bersandar ke sana. Ingat saya bilang. Nanti ini saya ngomong sekarang tahun 2000 berapa nih? 2025. Ya nggak lama lah, menurut saya nggak lama. Akan ada masa nanti semua tergoncang. Yang khususnya main saham lah, itu akan goncang. Ada orang-orang yang tetap keras kepala, saya bisanya main saham, silakan mau main-main masa itu. Tapi jangan nanti saudara bersandar kepada itu. Kekuatanmu di situ digoncang iblis jebret. Ya jangan stres. Saya udah ngingetin, memang orang manusia itu kalau ngomongin duit, dapat duit, Tuhan juga dipinggirin, saudara. Itu yang sangat disayangkan. Siapa yang nggak mau duit? Semua juga mau duit. Saya juga mau duit kok. Saya juga mau berkat Tuhan kok. Ya tapi kalau Tuhan bilang nggak boleh ya, saya harus mundur teratur, saudara. Ya kalau saudara tahu kayak main debt collector, apa namanya, ngebungain orang, itu nggak boleh. Banyak orang nyentuh, stres saudara hidupnya. Ribut sono, ribut sini, dikejar orang, kejarin. Kamu mau hidup kayak begitu ya silakan, saya sih nggak mau. Saya puji Tuhan hidup nggak ada utang, hidup tentram, damai, jadi pengkhotbah, memberkati orang. Kenapa? Saya mau bersandar kepada Tuhan, nggak usah mikir yang aneh-aneh saudara. Sebab kalau jalannya Tuhan pasti damai sejahtera. Yang percaya katakan amin ya. Nah ini beberapa saya tahun lalu udah ngomong ya. Dan banyak orang blok kayak stres, ada yang mungkin gila kali. Ya, kita kembali ya.
Nah, orang dunia kadang mengerti cara menghitung. Ini hitungannya gini. Saudara mau bangun rumah, ada hitungannya. Wah, semeter sekian, ini pasir sekian, ada hitungannya. Nah, saudara mau namanya ke luar negeri, mau jalan-jalan, mau kerja, mau apa, semua ada hitungannya. Perjalanan, pulang pergi, ongkos sekian, makan sekian, nginep sekian, betul saudara. Nah, belajarlah saudara menghadapi semua namanya pergumulan, juga ngitung kekuatan. Jangan main maju aja saudara. Oh, dengan Tuhan nanti bisa. Tumbang saudara. Dengerin ya, masalah tidak pernah Tuhan hilangin. Masalah kamu harus hadapi. Sekali lagi saya ulangin, Tuhan yang saya kenal tidak pernah menghilangkan namanya masalah. Di Alkitab tidak pernah ada tertulis masalah itu dihilangin, tidak ada. Yang dimana Tuhan pakai hidupmu lawan itu masalah. Tidak pernah masalah itu Tuhan hindar ya. Manusia banyak hindar, Tuhan tuh nggak pernah namanya membawa, mengajar kita ngapain. Hindarilah masalah, nggak pernah. Hadepin. Nah, bagaimana Pak? Saya yang takut, yang mungkin khawatir, gemeteran Pak. Kekuatan Tuhan kalau kamu nggak punya, kayak kamu yang kalah. Suatu hari saya ngomong begini bukan berarti saya orang sangat berani saudara. Saya ini tipe orang yang juga saudara tahu, saya ini penakutnya juga luar biasa. Apa yang saya takutkan nih, saya ceritakan sedikit. Dari banyaknya saya punya ketakutan. Nah, saya ini waktu saya ikut Tuhan, ya saya belajar namanya firman 1 tahun. Setelah itu saya harus bekerja. Nah, saya punya ketakutan gini, apakah saya bisa bekerja di dalam dunia yang saya nggak kenal? Dunia kantor. Nah, sampai saya cerita sama Tuhan, Tuhan aku ini punya ketakutan. Ya, saya cerita. Apa saya sanggup kerja di sini? Saya bilang. Kerja di perusahaan ini, apakah saya berani? Maksudnya sanggup? Sejujurnya takut loh saya. Nah, sampai akhirnya Tuhan bawa saya interview. Sampai saya salah sangka dengan Tuhan. Kenapa? Ini interview mulu, kapan kerjaannya? Saya bilang, puluhan kali saya interview. Sampai saya nggak mengerti. Dan saya menyangka bahwa Tuhan ini kayak ngerjain saya. Saya interview gitu ngabisin ongkos loh. Ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngabisin pikiran saya. Stres saya dengan interview, nggak terima. Padahal ada beberapa perusahaan saya begitu yakin dengan obrolan interview itu, ini enak nih, pasti saya keterima. Taunya nggak keterima juga. Nah, andai pun saya keterima, saya punya ketakutan yang belum teratasi. Apa Pak? Ini waktu saya masuk ke perusahaan itu, apakah saya sanggup memegang semua tanggung jawab itu? Tanggung jawabnya apa ya? Nggak tahu. Nanti mau dikasih keuangan kah? Jadi admin kah? Jadi kepala ini kah? Ngurus itu kah? Ngurus surat, faktur, apalah, saya nggak ngerti. Dan saya nggak ngerti tentang dunia perkantoran pada masa itu. Dan itu ketakutan terbesar saya. Ketakutan terbesar saya adalah sesuatu yang saya belum pernah lihat. Dan saya percaya banyak manusia itu begitu. Sampai akhirnya tuh saya melihat bahwa Tuhan mengajari saya. Waktu saya interview begitu banyak, ada kali 20 kali saya interview, nggak keterima-terima. Saya nggak pakai channel saudara, nggak pakai kenalan orang lah, nggak, bener-bener tuh murni semuanya. Nggak ada satu orang pun yang nolong saya pada masa itu. Jadi kerjanya harus bersandar dengan Tuhan. Setelah saya keterima kerja, takut Pak, takut. Karena saya nggak punya kekuatan. Nah, setelah namanya kerja berapa bulan, lewat setahun, 2 tahun saya kerja, saya melihat semua yang saya kerjakan ditolong Tuhan dengan sangat mudah. Yang pada awalnya saya ketakutan. 1 tahun, 2 tahun saya lewatin, itu ternyata gak gampang, gak sulit-sulit amat. Nah, setelah saya seperti ini, saya mau cerita sama saudara, kenapa Tuhan ketemuin saya dengan orang HRD lebih dari 10 kali, bahkan menyentuh 20 lebih. Ngapain? Ngebangun mental saya ternyata. Ada orang kalau ketemu orang yang lebih high dari kita,
kita bisa sangat pemalu, betul nggak? Kita bisa kayak minder. Waduh, nggak selevel lagi, dia levelnya di atas kita lagi. Ini orang pinter nih, pakai jas nih, kita kaosan doang nih. Betul apa betul? Kita bisa minderan dong. Wah, ini orang kaya lagi. Wah, kita bisa ciut mental kita bisa mundur. Apalagi saya juga orang pemalu saya. Jadi ketemu orang itu minder saya, natap mukanya nggak berani, saudara gini ya. Kamu pikir di hadapan Tuhan tuh begitu Tuhan seneng? Luar biasa anakku pemalunya kayak begini. Loh kenapa? Nggak ada kekuatan saya. Ya, setelah saya kesini belajar, ternyata Tuhan tuh lagi bangun mental saya. Ketemu orang lu jangan begitu. Ketemu orang cengengesan, hehehe, kamu akan ditebak. Nih orang nggak pendidikan nih kayak begini. Beberapa banyak saya ketemu orang Kristen, kalau diajak ngomong cengengesan duluan. Bukan 1-2 orang, ketemu banyak. Kenapa sih belum ngomong udah cengengesan gitu loh. Saudara tahu ya, kamu dinilai itu udah jatuh sebenarnya. Nilaimu udah jelek. Saya bukan orang psikolog loh. Tapi dengan Tuhan saya belajar, langsung bisa nilai ini orang minder nih, langsung ketakutan nih orang. Betul apa betul? Makanya kalau saudara ngadepin orang, Pak saya pengen keluar dari ketakutan, yang ngadepin orang sebanyak mungkin. Jangan bilang saya pengen keluar Pak dari keminderan saya. Kamu pikir Tuhan datang memberkati kamu terus mindermu hilang begitu aja? Nggak bisa. Tuhan akan pakai caranya dia. Bagaimana Pak? Ngadepin entah itu masalah, ngadepin orang, ngadepin siapapun yang saudara, yang rasanya Tuhan akan gesek kita dengan orang-orang tersebut. Ya, betul saudara. Nah jangan saudara berpikir bahwa tumpang tangan, nggak akan. Saya kenal Tuhan nggak begitu. Kita dalam penyembahan aja, enggak ketemu. Nah cara melatih kekuatanmu tuh harus kayak begitu. Supaya apa? Bisa mengatasi semua apa yang saudara takutkan. Setelah saya kerja, dengar baik saudara. Saudara tahu apa yang saya takutkan awal itu, yang dimana saya nggak punya kekuatan untuk ngadepin semua yang saya takutkan itu. Dalam tempo 2-3 tahun saya bilang, saya berani ngomong begini. Ini belajar saudara dari perkataan ini. Tuhan ngajarin saya gini, tidak ada manusia tidak bisa menangani suatu masalah. Tidak ada. Kalau hari ini kamu ketakutan ngadepin sesuatu, sebabnya kamu gak punya kekuatan itu. Saya diajar Tuhan untuk ngerti itu soalnya. Saya mau disuruh, mau kerja apapun, saudara ya, selama jangan namanya megang listrik Pak ya, nyetrum saudara mati saya. Ya selama namanya di kantor, saudara mau suruh saya pegang apa aja, walaupun saya nggak punya pengalaman di bidang-bidang tersebut, berani pegang nggak? Berani. Saya mau ditawarin waktu itu kerja apa aja, ayo sini. Kenapa? Tuhan ngajari saya, dan sampai saya punya kekuatan, saking pedenya saudara. Kalau dibilang pede banget, bukan pede, saya percaya itu kekuatan Tuhan. Tuhan taruh waktu saya bertarung ke medan pertempuran dalam namanya sebuah pekerjaan. Saya punya keyakinan atau kekuatan Tuhan untuk ngadepin itu. Mau ditaruh kemanapun saya berani. Saya bilang. Padahal awal masuk, saudara tadi saya cerita, gentarnya setengah mati saya. Nah kalau saudara nggak bersandar kepada Tuhan, dalam pertarungan seringkali saudara akan bisa gugur di dalam pertarungan kehidupan ataupun medan kehidupan. Nah saya berdoa saudara harus tahu, Tuhan mau mengajari saudara supaya saudara tuh punya itu. Yang percaya katakan amin saudara. Yang mau katakan amin. Kalau saudara nggak berpikir tentang hal-hal dimensi ini, yang cuma taunya tolong doakan, tolong tumpang tangan, saudara harus belajar. Makanya jangan pernah puas dengan namanya ikut Tuhan itu sekedar namanya sembuh, sekedar namanya hidup diberkati Tuhan. No, ada banyak, terlalu luas. Tuhan bisa ngajari kita dalam banyak aspek bidang yang saudara atau manusia jalani. Saudara mau kerja di langit, maksudnya dalam arti di udara, di pesawat,
Tuhan bisa ngajarin. Kelihatannya emang Tuhan pernah jadi belajar pilot Pak, ya nggak tahu karena Tuhan pencipta. Saudara, di dalam laut yang kita nggak ngerti itu mesti tekanan air sekian PSI dan segala macam, ya dengan kecepatan knot ya. Kalau kapal kan hitungannya knot. Kalau motor mobil kan kilometer ya kecepatannya. Nah kapal ya Tuhan bisa ajari. Saya nggak tahu saudara mau belajar apapun ataupun di bidang pekerjaan apapun yang saudara mau sentuh, Tuhan bisa ajari itu. Supaya saudara punya kekuatan ngadepin namanya kehidupan. Pak, saya nggak ngerti punya anak, gimana ngurus anak supaya anak ini taat, Tuhan bisa ajari. Ya saudara cari parenting ya, wah parenting ini bagus, Tuhan lebih bagus. Cari psikolog, nggak bisa tidur psikolog, Tuhan psikolog paling the best. Ayo, saudara mau bikin peti mati, Tuhan tukang kayu masa hidupnya. Mau bikin bangku, Tuhan sadarilah butuh kekuatan ini kita ngadepin kehidupan. Pak, saya bangkrut Pak, Tuhan paling ngerti ngatasi hutangmu. Bisa nggak belajar dulu punya kekuatan supaya saudara bisa namanya ngatasi hutang saudara, kebangkrutan saudara. Loh, Tuhan bisa. Saya kalau mau ngebukain ayatnya banyak sebenarnya, cuman nanti terlalu mental sono mental sini saudara, makan waktu. Ada amin saudara. Nah belajarlah saudara, kalau saudara bersandar. Ada orang Kristen begini, berdoa Tuhan gak jawab, saudara cari dukun, putar otak, cari pinjaman ke saudara, ke teman, ke kerabat ya. Dan saya melihat begini, manusia itu kalau terlalu punya sandarannya, kekuatannya kepada pikiran, saya melihatnya itu ya, saya nggak perlu jelasin, itu banyak. Saya pernah lihat orang anaknya yang anaknya kepahitan, didoain gak sembuh-sembuh, cari dukun. Cari dukun, sembuh Pak? Enggak, tambah gila, bukan tambah sembuh. Kalau saudara nggak belajar bahwa Tuhan ini bisa mengajari kita dalam banyak hal untuk saudara punya kekuatan supaya saudara bisa menghadapi dalam hidup ini, saudara malah lari ke tempat yang lain, saudara akan berakibat seperti Saul saudara. Kenapa Pak Saul? Coba bisa buka 1 Samuel pasal 28 ayatnya yang ke-18. Nah saudara bisa lihat 1 Samuel pasal 18 ayatnya pasal 28 ayatnya yang ke-18. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala di atas orang Amalek, itu sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Hal apa Pak? Nanti saya ceritain. Ya juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan aku. Ini perkataan Samuel, Nabi Samuel. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Artinya apa? Kekalahan orang Israel. Lihat ayat 20. Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat apa? Ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi apa? Kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan. Dengar baik saudara. Ya, di sini Saul lagi diserang oleh orang Filistin, tapi nubuatan daripada Samuel, kamu akan kalah. Kenapa? Diajar Tuhan, tidak pernah mau. Bersandarnya dia cari dukun, seorang perempuan yang bangkitin Nabi Samuel. Saudara dengar baik ya, setan bisa menasehati tapi bukan untuk kemenanganmu, tapi kekalahanmu sendiri. Dan setan akan makan semua jiwamu supaya kamu tidak diselamatkan. Nah itu adalah kekalahan yang paling sangat mengerikan bagi seorang manusia. Dengar baik saudara, waktu Saul dalam keadaan terdesak, dia cari Tuhan tapi Tuhan tidak menjawab. Kenapa Pak? Kalau saudara tahu Tuhan meninggalkan Saul, Saul kehilangan kekuatan dan dia bisa mati kapanpun. Nah, orang Kristen kalau nggak bersandar dengan kekuatan pada Tuhan, malah kepada anak, istri, mantumu, dan saudara punya uang ini, punya emas, tabungan, macam-macam, saudara dengar baik.
Kelak kamu akan kehilangan kekuatanmu yang paling abadi. Semua hartamu bisa hilang, bisa habis, bisa gone. Kenapa kita harus ke Tuhan, Pak? Tuhan tidak tergoncangkan. Nah, waktu Saul kehilangan Tuhan, tewas. Kenapa banyak orang nggak bisa ngukur akan namanya kekuatannya? Saul tuh bisa ngukur. Gua kalau lawan Filistin mati nih, kalah. Kenapa? Pasukan Filistin lebih kuat. Kamu lawan setan nggak akan menang. Tanpa Tuhan nggak akan menang. Pak, saya kok dimimpin setan? Ya butuh Tuhan. Pak, saya disantet kok tembus? Butuh kekuatan Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan disantet terus. Sakit mulu, di rumah sakit mulu. Jadi cek nggak ada apa-apa. Tapi saudara bisa pusing seharian, kena penyakit nggak bisa napas. Saudara bisa namanya kehilangan ingatan. Saudara bisa kehilangan kesadaran. Kenapa? Setan yang kamu lawan. Nah, dalam banyak rumah tangga, saya juga melihat begini, saudara. Saudara tahu ada namanya kekuatan Tuhan. Tuhan bisa bantu kita, bisa namanya saudara harus namanya stay dulu. Tapi ada banyak orang terlalu maju tanpa kekuatan Tuhan. Saudara ngomong ke suami, "Pak, bertobat, Pak." Ya, suaminya nggak mau bertobat. Saudara paksakan dengan pikiranmu sendiri, ujungnya kamu berantem dengan suamimu. Kenapa? Kekuatanmu gak seberapa. Kamu mau coba maju, gitu dengan pikiranmu, harusnya begini Pak, harusnya begitu Pak, bla 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 bla. Disautin saudara dengan suamimu yang belum bertobat, kamu kalah. Kenapa? Karena orang yang belum bertobat seringkali ditunggangi iblis. Ada kuasa iblis di balik itu semua. Kamu mau lawan pakai apa? Pakai otakmu, harusnya bertobat Pak, harusnya begini. Tapi dia terjerat dengan kuasa kegelapan. Mau lawan pakai apa? Pakai mulutmu yang cerewet itu, makin berantem yang ada. Kamu gak menyadari kekuatanmu itu gak seberapa. Ngelawan orang yang belum bertobat, gimana mau menang coba? Ayo, betul apa betul? Ya, kamu lihat anakmu main game terus. Lo jangan main game. Coba aja. Dia udah terikat dengan kuasa kegelapan. Game ada gelap, ada kuasa gelap ya, ada banyak. Lain waktu lah kalau memang ya Tuhan izinkan lah ya. Saya bilang Tuhan izinkan. Saya akan bongkarin game apa aja tuh yang ada kuasa gelapnya. Ada kuasa gelapnya, ada Illuminatinya, ada lambang-lambangnya itu. Banyak orang listen, main. Kamu ngomong, malah berantem, kadang-kadang mohon maaf ya, dipukulin, digampar, cepret, nangis, ngadu ke Tuhan. Tuhan bilang, siapa suruh maju? Terus ada lagi istri yang bilang, dengar gak tuh Pak firman Tuhan? Cerewet loh. Ribut lagi, hilang Pak damai sejahtera, salahmu sendiri. Saya bilang, ngapain disautin? Bisa gak berhenti? Ngurusin orang bertobat itu susah. Kalau saudara gak menghitung cara Tuhan, kamu yang kalah. Seringkali kamu bisa kepahitan dengan keluargamu sendiri. Kenapa? Salah ngitung. Kamu berpikir saya ngomong begini, Tuhan akan tolong. Enggak, saudara. Saudara harus belajar menghitung. Seberapa kamu kuat. Wah, kalau gue ngomong begini dia akan nyaut A nih. Kita kan namanya satu rumah pasti kenal watak pasangan kita. Kenal nanti anakmu seperti apa. Kamu harus belajar cerdik, saudara. Kalau tidak, saudara, kamu yang kalah. Makanya Tuhan bilang apa? Ngitung kekuatanmu di mana. Kalau saya ngomong begini, dia nyaut begini, wah gue panas, mending gak usah ngomong, diem. Ya kalau saudara misalnya, gue ngomong nih sedikit, lek, Pak ingat Tuhan Pak, ingat ibadah. Dia ngomong, alah ngapain Tuhan-Tuhanan, bla 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 bla. Udah cukup, ya jangan
dipanjangin, nanti lu masuk neraka, disautin lagi, berantem saudara. Nah, cukup sampai di titik itu aja. Nah, suatu hari saya menginjil saudara. Saya tahu orang ini beragama Buddha dan ada teman saya bilang, gue mau pacaran dengan orang Buddha ini. Menurut lu boleh nggak? Ya kalau ngomong boleh ya boleh-boleh aja saya bilang. Ya, tapi kalau ada yang lebih baiknya saya bilang ya dia Kristen lah saya bilang. Ngomong boleh aja saya bilang. Nah, terus gimana? Ngajak dia ke gereja dia bilang gitu. Ya lu ajak saya bilang. Yang pacaran kan lu bukan gue saya bilang. Terus dia ajak, ayo ke gereja yuk. Nggak mau. Saya mau dengan sembayangannya dia. Ya sudah saya bilang. Terus dia cerita teman saya ke saya. Dia nggak mau diajak ke gereja. Tapi gue mau pacaran sama dia bilang gitu. Terus gimana ya caranya ya? Dia bilang begitu ke saya bilang. Dia baru ke Jakarta berapa lama? Saya bilang begitu. Baru dia belum lama, sebulan juga belum nyampe. Atau berapa bulan lah, belum setahunan lah pokoknya, belum lama. Saya bilang, ini kalau gue lihat cewek inceran lu, saya bilang, suka jalan-jalan. Iya, dia suka kalau diajak jalan-jalan dia seneng. Saya bilang gini aja, ajak dia ke Taman Anggrek, saya bilang. Ngapain? Kita main ice skating. Terus nanti habis lu ajak dia main ice skating, saya bilang, itu nanti lu serahin ke gue. Nanti gue yang maju, gue yang ngomong sama dia. Oh gitu katanya. Ya udah, hari apa? Hari Minggu kita berangkat. Hari Minggu saudara. Hari Minggu jalan. Mau nggak main ice skating? Mau. Berangkat saudara. Berempat. Saya waktu itu nggak punya uang, jadi mereka berdua pacaran main ice skating. Saya di luar ngeliatin aja kayak orang goblok saudara, kayak nyamuk saudara. Ada itu pengalaman nggak bisa saya lupakan saudara. Selesai 2 jam dia main ice skating. Ya, ditanya mau makan nggak? Dia bilang enggak, saya nggak makan. Saya bilang, padahal saya sebenarnya kelaparan. Cuma gengsi pada hari itu. Ya. Nah singkat cerita, saya bilang selesai dia main ice skating, dia makan, saya ngomong sama dia begini. Nah udah tuh giliran lu yang maju katanya. Saya maju saudara. Udah enak main ice skatingnya. Wah enak kok. Bla 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 dia cerita. Tapi dingin di dalam bla bla bla. Oke, saya bilang. Gue mau ke gereja saya bilang sekarang. Oh saya nggak mau ke gereja kata si pacarnya ini. Saya nggak mau ke gereja. Ya sudah kalau kamu nggak mau ke gereja, kamu pulang saya bilang. Saya bertiga, saya istri saya sama teman saya ini mau ke gereja. Gerejanya di gedung sebelah saya bilang di Central Park. Saya nggak mau ke gereja. Ya sudah, saya nggak paksa. Saya bilang, kamu pulang lah. Saya bilang. Tapi saya nggak tahu Jakarta. Pulangnya gimana katanya? Ya nggak tahu. Saya bilang. Kamu mau naik busway, mau naik ini, naik taksi, terserah. Saya bilang. Yang pasti saya nggak pengen pulang. Saya mau ke gereja. Saya bilang. Tapi saya takut sendirian. Ini gimana pulangnya? Dia bilang, ya kalau mau tunggu kita ibadah dulu. Atau lu ikut kita ibadah. Saya bilang. Ya sudahlah, gue ikut lo lah ke gereja. Ya sudah, ngapain dibikin ribet saya bilang. Ke gereja, ya kan tinggal duduk aja 2 jam, ya udah. Habis itu kita pulang. Oke lah, ya yang tadinya nggak mau ke gereja, saudara kalau paksa dia akan berontak saudara. Jadi harus saudara tuh ngitung, ini gimana nih cara ngalahin. Ya semua itu ada strateginya. Nah orang Kristen nggak belajar begituannya, sayang sekali. Loh saya belajar begini tuh Tuhan yang ngajarin saudara. Ya datang dia ke gereja di Central Park lantai 6 apa lantai 8 lah saya lupa. Datang ke gereja saudara tahu ya. Saya bilang, saya sama istri saya berdoa, Tuhan bagianku bawa jiwa, lebihnya Engkau yang urusin. Ya abis dari itu kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah orang Kristen harus tahu kekuatanmu cuma di situ, jangan masuk ke dalam, itu urusan Tuhan. Waktu dia datang ke gereja dijamah Tuhan, nangis dia di situ. Saya duduk di belakangnya dia, nangis dia. Kenapa ya? Dijamah Tuhan, nangis terima Yesus. Ada amin saudara. Nah pakai apa? Hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan. Dari situlah dia
Percaya Tuhan. Bukan saudara nginjilin. Ya, saya ngerti firman. Tapi saya tahu kemampuan saya untuk mempertobatkan orang. Saya nggak punya kemampuan itu. Itu harus Roh Kudus. Itu harus Tuhan. Saudara maju, bertengkar yang ada. Nah, belajar ngitung semua itu. Kamu lihat watak pasangan keluarga saudara itu satu persatu, lihat. Ini emosinya begini, kesabaran dia begini. Oh, kelemahan dia di sini. Nah, kamu bagaimana menutupnya? Ngitung semuanya, jangan nanti Tuhan yang tolong. Kata Tuhan, lo. Ya, saya dengar satu pendeta ngomong begini, bagus sekali dia bilang. Ada satu pendeta pernah didatengin seorang ibu-ibu. Ya, datengin si ibu-ibu, bilang begini ke pendeta ini. Pak pendeta, pendetanya bukan saya. Ya, ini lebih senior daripada saya. Kenapa Tuhan nggak jamah suamiku, katanya. Terus pendetanya tanya, Tuhan, ini kenapa suami istri ini? Ya, ini istrinya, dia bilang istrinya, Pak pendeta, saya ini suka berdoa buat suami, tapi kenapa suamiku ini tidak bertobat-tobat? Nah, pendetanya tanya Tuhan, saudara. Tuhan, ini kenapa suami istri ini? Kenapa engkau enggak buat suaminya bertobat? Saudara tahu Tuhan bicara apa? Tuhan bilang begini, aku sudah lakukan. Setiap suaminya tidur, aku jamah hatinya dia. Aku sudah lakukan. Tapi sehabis bangun tidur, si istrinya ngapain? Ngomel-ngomel terus. Ini suaminya mungkin pas lagi bangun tidur, oh iya saya harus bertobat. Ngelihat kelakuan istrinya yang comel kayak begini, dia bilang jadi nggak bertobat. Kelihatannya lucu ya. Ini banyak manusia ngelakuin begitu. Tuhan udah kerja. Ya karena di dalam Mazmur 127, saat tidur aku memberkati engkau. Ya dia tidur di jamah Tuhan, nggak tahu lewat mimpi. Dia pengen berubah, saudara. Ngelihat kelakuan yang kelihatannya orang bertobat ini malah nggak bertobat, saudara. Dan akhirnya disampaikan ke istrinya ini, kamu yang salah. Tuhan udah jamah. Kamu tiap pagi marahin dia, bukan nuntun. Siapa yang kayak gitu kelakuannya? Bertobatlah dalam nama Yesus. Ya, saya juga bilang ada satu jemaat kami dari TikTok, suaminya nggak bertobat, masih main judi online. Dia datang dibaptis oleh kami. Saya bilang berhenti ngerokok pak. Terus berapa minggu kemudian saya tanya, masih ngerokok nggak? Masih. Oh iya sudah, nggak usah dimarahin. Bukan berarti saya kompromi dengan rokoknya, bukan. Tiba-tiba tuh Tuhan, waktu saya lagi pulang ibadah, ya saya nganterin ibu ini mau naik Gojek karena dia mau pulang. Saya tanya, bagaimana suamimu? Masih ngerokok? Masih pak. Nah Tuhan ngomong, bawa dia pelayanan. Terus saya tanya, Bu, ibu suka pelayanan? Maksudnya di luar pelayanan kami. Suka pelayanan gak ke rumah-rumah sakit atau doain orang-orang sakit? Oh suka katanya. Ajak suamimu, saya bilang. Langsung dia mikir, iya juga ya. Ajak, saya bilang. Tapi jangan bilang lu mau ke rumah sakit. Ya lu ajak dulu makan kayak. Ya kasih makanan yang enak. Nanti setelah mau pulang baru bawa ke rumah sakit. Ngapain? Wah dia paling takut tinggi gitu. Nah itu kebetulan. Bawain supaya dia melihat manusia itu bisa mati. Ada amin saudara. Nah belajarlah kekuatan Tuhan itu seperti itu saudara. Ya jadi jangan nantinya suruh Tuhan mulu. Tuhan tuh pakai saudara. Seringkali kita lah yang mengacak-acak semua pekerjaan Tuhan disebabkan cara pikirmu yang kelihatannya benar, taunya tidak benar. Coba buka Amsal 14 ayat 12. Nah lihat Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang apa? Lurus menurut pandanganmu, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara jangan berpikir dengan hikmatmu, dengan kekuatanmu, dengan cara namanya cara saudara, sehingga saudara lupa
atau cara menghitungnya Tuhan. Bagaimana? Saya nggak pernah namanya nginjil, namanya maksa orang, nggak mau terima, ya sudah, itu bukan urusan saya gitu. Kenapa? Urusan Tuhan dengan hidupmu. Nah kalau Tuhan nawarin kamu nggak mau peduli juga, ya sudah. Yohanes pasal 8 ayat 24. Kalau engkau tidak percaya kepada aku sang penebus, kamu akan mati dalam dosamu. Tuhan aja nggak bisa paksa orang Taurat supaya menerima Yesus sebagai juru selamat atau Mesias. Yesus aja nggak pernah maksa kok. Nah seringkali kita saya pengen bapak keluarga saya selamat, ya dengan cara yang benar dong. Kekuatan Tuhan dan hitungan Tuhan, bukan cara pandanganmu yang berpikir ini nih yang benernya begini, taunya malah berantem. Ya kenapa? Maut. Nah minta semua itu. Ada amin saudara. Loh saya tahu cara-cara begitu dari mana? Ya Roh Kudus lah yang ngasih tahu. Minta pimpinan ya. Di dalam Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah memberikan apa? Hikmat. Dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Pak saya butuh sekolah, butuh ujian bisa lewat. Tes PNS, itu banyak kan yang didoain kayak gitu. Tes PNS gimana Pak? Karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Ya minta sama Tuhanmu. Yakobus 1 ayat 5. Kalau kau kekurangan hikmat, mintalah tanpa ada kemarahan dan menggebu-gebu. Artinya mana Tuhan? Ya nggak kayak gitu, dengan sabar, dengan tenang. Cara kerja Tuhan nggak seperti cara kerjamu. Amin saudara. Nah banyak orang akhirnya apa? Berjalan dengan pemikirannya dia tanpa kekuatan Tuhan, kamu akan jatuh ke lubangmu sendiri. Amsal 26 ayat 27. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Siapa menggelindingkan batu itu akan menimpa dia. Nah saya rindu saudara itu ngerti. Kalau saudara lihat bagaimana Musa berjalan dengan Tuhan, Musa itu nggak pernah namanya mau berjalan dengan gaya pemikiran Musa. Nah saya bukain dulu Keluaran 33 ayat yang 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Artinya Musa tuh butuh kekuatan Tuhan, butuh hikmat Tuhan. Ngapain? Ngadepin orang Israel tuh kepala batu loh, tegar tengkuk kata firman Tuhan. Nah suamimu yang kepala batu, kamu nggak pakai kekuatan Tuhan, pakai namanya kelemahanmu sendiri. Ya kelemahan saya apa Pak? Ya nggak tahu, kamu yang cari tahu. Kelemahan saya gampang marah Pak. Nah itu kamu maju dengan kelemahanmu, tewas imanmu. Belajarlah saudara itu menghitung semua kekuatan saudara. Ini mampu nggak nih ngadepin orang begini? Ini lawan dukun saudara akan mundur pasti. Waktu Saul namanya maju lawan Filistin, 2 Samuel pasal pertama, akhirnya dia gugur. Siapa? Saul tuh gugur. Karena apa? Tuhan gak tolong Saul. Kenapa Pak Saul tidak ditolong Tuhan? Bukankah Tuhan itu murah hati? Ada ayat mengatakan Saul itu tidak mendengarkan suara Tuhan. Saul memang cari Tuhan. Saul ibaratnya ke gereja. Kenapa? Pengen cari Tuhan. Tapi Saul tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Waktu dia dalam keadaan sulit, minta Tuhan tolong, Tuhan gak mau tolong. Kenapa? Ibaratnya percuma gue ngomong, lu gak kerjain juga. Cari dukun, tewas juga Saul. Suatu hari saya punya saudara, cici saya ya. Cici saya ini orangnya tuh sangat bandelnya setengah mati. Saya lima bersaudara, 4 laki-laki 1 perempuan. Cici saya tuh di atas saya, setahun di atas saya. Jadi cici saya nomor 2, saya nomor 3. Cici saya ini
wah bandelnya setengah mati. Dari SMP tuh udah haleluya. Sampai akhirnya saya terima Yesus, saya berantem dengan cici saya. Istri saya pernah mau dibacok sama cici saya. Itu golok udah tinggal 10 cm lah nyentuh kepala istri saya. Tapi saya tahan. Disebabkan karena udah saya terima Yesus, saya datang ke mama saya, wah ribut gede. Dan sampai di mana saya keluar dari rumah itu, saya nggak tahu lagi ya, koko saya mau ngapain, cici saya mau ngapain, adik saya mau ngapain, mama saya mau ngapain, saya nggak tahu. Saya cuma fokus cari Tuhan. Selang akhirnya mama saya meninggal, adik saya datang ke saya yang beda 14 tahun dengan saya. Dia datang ke saya, "Koh, aku mau tinggal di tempat saya." Kenapa? Saya bilang, di tempat saya sih lagi nggak ada apa-apa loh. Saya bilang, TV aja saya nggak punya, handphone aja itu karena peninggalan papa saya. Saya sendiri nggak punya handphone, bener-bener nggak punya apa-apa. Di kamar saya cuma ada kasur, Alkitab, udah nggak lebih. Saya tahu adik saya ini kedagingannya luar biasa. Dia main PlayStation segala macam. Datang ke tempat saya bisa bubar, saudara. Nggak apa-apa kok, nggak ada apa-apa juga nggak apa-apa. Saya kaget juga kenapa dia mau gitu. Nggak ada apa-apa loh, saya bilang. Nggak apa-apa, dia bilang. Ya sudah, kalau keputusanmu begitu ya datanglah. Dia kan nggak mungkin adik saya mau tinggal dan saya tolak, saudara. Tapi saya ngomong dulu di kontrakan saya nggak ada apa-apa. Kasur aja juga cuma satu. Saya sama istri saya aja tidurnya gantian, saudara. Kasur. Saya pergi kantor, istri saya baru tidur di kasur itu. Kalau enggak ya gantian. Kasur cuma satu. Saya diproses Tuhan tuh parah, saudara. Nah akhirnya waktu adik saya di tempat saya, dia cerita adik saya itu sempet dijadiin kurir narkoba. Ternyata istri saya ternyata cici saya dapetin uang dari narkoba, jual narkoba. Makanya keluarga saya tuh nggak ada yang bener. Saya tuh hidup ngelihat keluarga saya termasuk saya dalam kutuk semuanya. Nggak ada yang beres. Saya penjudi, cici saya kacau, koko saya juga nggak serius dengan Tuhannya. Adik saya lebih parah lagi. Yang satu lagi yang belum kelihatan, saudara, pada masa itu karena beda 14 tahun. Nah, sampai seketika adik saya cerita sambil nangis, dia cerita, saya ini dipukulin dengan, wah saya dengar begitu marah, saudara. Marah, dan saya berdoa, Tuhan tangkepin. Saya nggak berdoa bertobatlah cici saya, enggak, tangkep Tuhan. Saya marah, saudara, marah ilahi. Saya berdoa, nangis, saya bilang kurang ajar, saya bilang, lu musuhan dengan saya nggak masalah, saya bilang, lu ini adik kita nggak tahu apa-apa, dia bilang, dijadiin buat ngirim barang narkoba, saudara. Dan waktu saya marah gitu, saya masuk kamar, saya berlutut, saudara, saya berdoa, Tuhan tangkep Tuhan. Tempo seminggu saya berdoa, ditangkep polisi, saudara. Dia ketangkep, dia punya banyak dukun seperti Saul. Dia punya loktung, kalau orang Chinese bilang. Loktungnya katanya sakti. Waktu dia ketangkep, ninggalin dia semua. Loktungnya kabur, nggak mau ikut-ikutan kasus dia. Kenapa? Narkoba soalnya. Dan cici saya itu megang berapa ribu butir. Harusnya dia bisa dihukum mati loh. Karena masa itu udah masanya Jokowi naik, itu orang narkoba bisa dihukum mati, saudara. Dan sampai dia akhirnya di penjara, dia bertobat di penjara. Dia keluar dari penjara, ketemu saya, dia minta maaf sama saya. Maafin saya, dia bilang. Saya bilang udahlah, kita saudara. Saya bilang kita ini saudara. Saya bilang, yang udah. Saya bilang kamu harus hidup benar. Jangan cari duit yang nggak benar, saya bilang.
Kita bermasalah udah yang lalu-lalu. Saya tipe orangnya nggak akan ingat-ingat masalah lah. Ya kalau orang udah minta maaf ya maafin lah. Udah, kamu harus tahu kamu punya anak, urusin anakmu, saya bilang. Terus saya bilang ke cici saya bilang, lu gimana bisa terima Yesus di penjara? Saya bilang, pada awalnya gue sembayang di penjara, tapi gue merasa dewa gue nggak ada yang nolong gue. Ya dewa lu diinjak sama Yesus. Kenapa? Karena gue yang doain lu supaya lu ke penjara. Sialan lu, katanya. Ya lu kalau nggak kayak gitu nggak kenal Yesus, saya bilang. Ya dewa lu cuman di apa ya? Cuma sujung kakinya Tuhan doang, dari tendang doang di belakang. Ada amin, saudara. Saya serius, saya bilang. Yang buat lu ke penjara gue yang doain. Sialan lu. Ya kalau nggak begitu lu nggak kenal Yesus, saya bilang. Ini lebih bahaya, saya bilang. Lu akan mati ke neraka. Oh iya, ya bener sih, dia bilang. Yang saya mau sampaikan gini, dia pakai dukunnya mau ngapain, semua ninggalin dia. Suaminya dia kabur, bawa uangnya dia, mobilnya dia semua. Sampai dia gembel, nol dan gak punya siapa-siapa. Kekuatan dia bersandar pada suaminya, bersandar pada dukunnya, bersandar dengan uangnya, mobilnya, semua ludes semua. Kenapa? Itu tidak kekal. Tuhanmu turun tangan, sikat semua rata, saudara. Ada amin, saudara. Belajar ngitung. Saya tahu kalau saya lawan pakai mulut, cici saya kalau ngomong mah, ya tanya aja tuh tetangga saya sini. Mulutnya mengerikan, saudara. Saya tahu saya kalau lawan pakai mulut saya akan kalah. Ya, saya lewat jalur doa, ngapain Pak? Lewat jalur langit, saudara. Ngapain? Berlutut, Tuhan, hajar Tuhan. Dan Tuhan nunjukin kuasanya. Lu mau pakai dukun apapun terserah lah. Mau dukun lu tusuk sini, tusuk sono, segala macam. Mau pakai susuk segala macam ya. Mau pakai ayam cemani, cemono, kayak terserah. Ya kalau Tuhan turun tangan, lenyap lu sama dukun-dukun lu sekalian. Ya saya nggak takut, saudara, karena pada masa itu namanya sebuah pertarungan alam roh itu saya sudah jalanin ya. Nah, dengan baik, saudara, belajar ngitung kekuatanmu itu harus Tuhan. Kamu lari cari pinjaman, kamu akan jatuh. Dengan yang kamu anggap itu kekuatan akan ngejerat kamu dan akan membuat kamu mati. Ingat, jalan keluar itu nggak selalu saudara berpikir hanya dari Tuhan. Setan juga punya jalannya sendiri. Tapi dia akan menjerat kita. Tuhan kalau ngasih jalan lewat proses dulu, lewat didikan. Coba buka Yesaya 40 ayatnya yang ke-29. Ya, ini sebenarnya poin khotbahnya belum masuk, saudara, masih. Ya hari Minggu saya nggak jelasin ayat-ayat ini. Hari Minggu kemarin saya nggak jelasin. Kenapa? Karena nggak ada layar. Kalau saya mental kasihan yang buka Alkitab, saudara. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Siapa yang di sini lagi lelah dan tiada berdaya? Tuhan bisa memberikan kekuatan. Dengar baik, saudara. Kalau kamu minta kekuatan sama Tuhan, kamu harus ngadep Tuhan. Saya ulangi. Sadarlah, saudara. Kalau kamu tahu kamu itu lemah, lelah dengan hidup, saudara tuh harus, ya waktu saya siapin ayat ini, Roh Kudus yang ngomong, mereka harus masing-masing ngadep Tuhan. Masing-masing harus ngadep Tuhan secara pribadi. Nah, kamu mau nggak mau itu terserah, saudara. Saya cuma nyampein apa yang Tuhan mau sampaikan. Istri saya pernah kena utang, saudara, karena istri saya kerampokan. Istri saya kerampokan dan dia didatang debt collector nggak tahu berapa banyak ke rumah mertua saya di Bogor. Istri saya cerita kenapa dia bertobat, karena kasus itu. Dia ditagih karena dia bukan bawa lari uang. Karena apa? Dirampok.
uangnya habis semua, miliaran saudara, hilang. Salahnya dia nggak kasih ke saya sih uangnya, bercanda saudara, dia belum kenal saya pada masa itu. Dia kehilangan miliaran, didatangin debt collector, harus bayar kartu kredit macam-macam. Dan akhirnya istri saya itu bilang ke debt collectornya begini, tunggu ya di sini, saya mau pergi sebentar. Mau kemana kamu katanya? Tunggu aja di sini, ini rumah saya deh. Nggak mungkin saya nggak balik ke sini maksudnya, kata istri saya. Dan dia pergi ke gereja saudara. Di gereja, dia ke gereja Katolik. Karena pada masa itu gereja kan buka ada hari-hari tertentu. Kalau gereja Katolik itu terbuka 24 jam. Ya, dan dia berlutut di sana, dia berdoa, Yesus, manggilnya Yesus ya, bukan nama yang lain, Yesus yang dipanggil. Tuhan, tolong saya. Ini kalau enggak saya mati digebukin orang ibaratnya. Dengan keadaan lelah, sakit, ya, dengan kehidupan yang sangat capek lah, kena utang yang bukan akibat kita berbuat lah. Istri saya kesaksian, dia bilang, istri saya cerita sama saya, tahu, dia bilang apa yang terjadi. Saya dikasih lihat nomor, bukan nomor togel saudara, nomor telepon 08 sekian 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 sekian, nomor dikasih lihat nomor. Dia hubungin orang itu, ditelepon tuh nomor itu, ditelepon. Nomor berapa Pak? Saya nggak tahu. Tanya sendiri yang bersangkutan. Dia telepon saudara, dia cerita masalahnya dia. Saya nggak tahu dia diberkati 40 juta apa 4 juta. Saya nggak tahu. Tanya dia lah, dia lebih tahu. Dia ditransfer orang itu sekian juta. Ngapain bayar utangnya? Lihat cara Tuhan memberikan kekuatan. Anda mungkin pikir, mana mungkin? Menurutmu mana mungkin? Tapi kalau Tuhan mau cara kerjanya begitu, apa iya? Tidak mungkin. Amin saudara. Ya, Tuhanlah yang memberikan apa? Ya itu. Dia memberi apa? Kekuatan. Dia nggak cari pendeta, dia cari Tuhan. Nah, kamu cari siapa? Tolong Pak, doakan. Nah, itu kamu cari saya, bukan cari Tuhan tuh. Ya, tetap saya akan doakan selesai saya khotbah. Kalau hatimu ketemu solusi karena Tuhan kasih kita hikmat, pengetahuan, petunjuk, hatimu akan tenang. Kenapa? Makanya cari Tuhan. Tadi Amsal 2 ayat 6. Tuhanlah yang memberikan apa? Hikmat, pengetahuan, dan kepandaian. Kamu butuh apa? Ada pada Tuhan. Jangan songong saudara. Dia buru-buru ambil uangnya, nggak tahu ambil di mana, ketemu orangnya mungkin ya. Dia bawa pulang, dibayar semuanya. Ditanya uang dari mana ya, diceritain ya, juga nggak banyak orang bisa percaya dengan hal-hal yang supranatural. Padahal Allahmu kalau kerja nggak ada yang masuk otak manusia. Ada orang sering pengen, Pak saya pengen seperti Bapak, dengan urapan yang Bapak punya. Ada lagi ibu-ibu yang bilang, saya pengen Pak anak saya kayak saya, katanya. Ngapain kayak saya? Ya, ada orang-orang yang akan lihat kau usahamu diberkati ya. Berkati saya dong. Gue pengen kayak si A, si B, si C. Boleh nggak? Nggak boleh sebenarnya. Itu ada urapannya, ada kekuatan Tuhan. Nah, kalau kamu pengen ngambil itu dari orang-orang yang kamu lihat diberkati Tuhan dengan cara ajaib. Ya, ada orang bilang, Pak saya pengen khotbah kayak saya, katanya. Ada, dari TikTokmu juga ada. Saya bilang, ngapain? Ya karena khotbahnya bisa membangun, urapannya terasa. Jadi saya mau seperti Bapak. Pertanyaan saya, mau nggak gembel? Diusir orang, nggak bisa makan berapa hari, mau kayak gitu? Ya nggak mau. Nah makanya jangan ngambil urapan saya, minta sama Tuhan. Kamu boleh belajar dari saya.
tapi ngambil urapan saya, ngambil urapan orang yang kamu lihat sukses. Boleh nggak? Nggak boleh. Mereka punya penderitaan yang mereka lewati. Dari situlah kekuatan mereka punya. Kamu pengen metik hasilnya doang. Nah contoh, saya kasih contoh ya. Nah kayak kita ngomongin kayak Hotman Paris lah ya. Beliau pengacara terkaya mungkin di Indonesia. Pengen nggak kayak seperti mereka? Saudara kan bilang mau nggak kerja dari jam 4 pagi, tidurnya cuma 2 jam atau 4 jam? Mau nggak? Karena dia bisa diberkati begitu hebat. Kenapa? Kekuatan mereka terbangun. Bisa nggak kerja dari jam 4 pagi, mungkin sampai jam 12 malam, nggak berhenti. Dengar baik saudara. Kalau saudara pengen namanya, saya mau seperti ini, percayalah, hidupmu akan jalan di tempat, akan jalan. Tanpa saudara mempelajari apa yang saudara harus pelajari dan belajar menghitung. Ini gue harus belajar apa nih? Ngomong. Ingat saya khotbah, bukan hanya janji Yesus nanti berkati. Enggak, saya ngajarin jiwa manusia itu supaya belajar bicara, belajar attitude, belajar ketemu orang, hormat, salamin. Saya tuh ngajarin orang Kristen ngapain, itunya yang saya ajarin. Ngomongin berkat mah gampang aja. Karena mereka itu bayar harga. Wahyu 3 ayat 18. Mereka punya urapan, punya minyak ibaratnya. Dari mana? Dari Tuhan. Kenapa? Mereka beli. Beli dengan apa Pak? Bayar harga, bukan pakai uang. Pakai lutut kadang-kadang, pakai waktu, pakai keseriusan untuk dia bisa belajar. Nah, orang Kristen nggak nyampe di sini masalahnya. Kalau kita ngomongin tentang belajar, nggak banyak orang mau kok, percayalah. Makanya kenapa susah tadi? Wahyu 3 ayat 18, Yesus bilang apa? Belilah minyak daripadaku. Kenapa? Minyak itu ngomongin apa Pak? Semua kemampuan manusia ada dalam tangan Tuhan. Minyak itu urapan. Urapan itu, ini tak kasih tahu garis besarnya, apa yang kamu tidak bisa jadi bisa. Kenapa? Dengan urapan Tuhan. Yang kamu tidak bisa naik mobil, ya belajar sebentar, tiba-tiba kok bisa otodidak ya, belajar kok. Mungkin kelihatannya, mana mungkin? Mungkin. Kenapa? Saya pernah ngalamin itu. Saya meeting dengan orang yang saya nggak punya pengalaman dalam dunia pekerjaan itu. Keluar ide-ide, dari mana? Dari dia. Urapan itu muncul. Saya nggak bisa main piano. Hari ini saudara bisa lihat saya main itu siapa yang ngerjain? Tuhan ngurapin saya. Bagian saya melatih. Selesai ini saya akan belajar ini, selesai ini saya akan belajar itu. Sampai mati saya akan terus belajar. Kenapa? Ada selalu yang baru dari Tuhan. Loh, ini saya. Nah kalau kamu ikut Tuhan, hari ini bisa apa? Nggak bisa apa-apa. 10 tahun tidak bisa apa-apa. Sayang sekali hidupmu. Jangan selalu bilang, oh gue mau kayak WL ini. Silakan belajar, bukan ngambil urapannya. Oh saya akan ngambil urapannya, nggak akan berhasil. Coba buka 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-37. Nah banyak orang tuh begitu. Saya kepengennya gini. Tanpa belajar nggak akan mungkin, nggak bisa. Kamu pengen, oh gue mau seperti ini, nggak bisa. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu, kata Saul kepada Daud. Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ya lihat ayat yang bentar, ini mana ya? 38. Lalu Saul mengenakan baju, ya battle-nya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju jirah kepadanya. Lihat ayat 39. Lalu Daud mengikatkan ya pedangnya di luar baju perangnya, kemudian dia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Dengar baik saudara. Bajunya Saul pernah ngalahin bangsa Amon ribuan. Satu Saul ngalahin 1000 orang dengan baju yang dipakai itu.
Dipakai ke Daud, nggak bisa jalan. Saudara, nggak bisa namanya. Saya kepengen kayak si A, si B, si C. Kalau otak saudara nggak belajar namanya punya kekuatan itu, ngitung bagaimana cara dapetin kekuatan itu, bukan mau jadi seperti A, seperti B, seperti C. Bisa. Kalau saudara nggak bisa ngukur jubahmu, coba pakai jubahnya Saul, jangan pun berhasil, jalan aja nggak bisa, apalagi ngalahin Goliat. Dan orang kepengennya begitu, wah saya dengar khotbah ini bagus, pengen jadi seperti ini. Ngemeng aja, pengen jadi astronot, belajar. Ya, belajarnya jangan gali sumur, menjadi astronot belajarnya gali sumur yang nggak nyambung, saudara. Ya, astronot ke atas, gali sumur ke bawah, saudara, nggak ketemu nanti. Belajar. Kalau saudara tahu kayak tadi saya bilang Hotman Paris contoh, atau Raffi Ahmad lah, kaya. Bisa nggak kamu kerja ya 20 jam? Sakit yang ada kalau kamu nggak biasa. Karena dia udah punya kekuatan secara fisik yang terlatih tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Udah terlatih. Dia nggak tidur sebagaimana manusia tidur 8 jam. Dia cuma tidur 3-4 jam, bahkan 2 jam. Dia udah terlatih dan punya kekuatan itu. Ditaruh kamu yang biasa tidur males, main game doang, ya tiktokan tiap hari, ya tepar saudara. Ya seminggu kamu kerja gayanya kayak Raffi Ahmad, saudara. Yang ada apa? Tipes. Betul gak? Nah, saudara harus tahu, ini belajar kekuatan, bagaimana saudara memiliki kekuatan itu, supaya saudara itu punya porsinya sendiri. Jadi apa yang kamu kerjakan bisa berhasil. Saudara nggak bisa hidup itu cuma pengen namanya, gue mau seperti A, seperti B, nggak bisa. Cariin saya di Alkitab. Siapa yang, gue mau kayak Musa? Ada yang kayak Musa? Nggak ada. Musa cuma punya porsinya sendiri. Ada yang kayak Abraham, nggak? Bapak orang beriman. Atau ada bapak orang beriman nomor 2, nomor 3, nggak ada, sendiri. Tuhan tuh bawa masing-masing. Yusuf nggak ada lagi seperti Yusuf. Salomo kaya, nggak ada lagi seperti Salomo. Nggak ada. Yesus turun, nggak ada lagi Yesus yang kedua, ya. Nggak ada. Yesus cuma satu, udah titik. Nggak ada. Tuhan tuh sangat berkarya di dalam hidup manusia. Tapi manusia kadang-kadang pengen seperti A, seperti B, nggak bisa. Jalan. Bukan apa yang kamu mau, Tuhan maunya bagaimana. Ya, saya punya seseorang bilang begini sama saya. Ya, waktu saya lagi diproses Tuhan, saya udah ikut Tuhan lebih dulu. Ini ada orang terima Yesus. Karena dia lihat saya tuh sangat sungguh-sungguh ikut Tuhan, dan dia bilang begini sama saya. Gue mau kayak ngalahin lu. Dia bilang sama saya, gue mau ngalahin lu. Secara apa? Rohani. Iya. Saya ketawa, saudara. Gue mau ngalahin rohani lu. Silakan kalau bisa. Dan selang berapa tahun kemudian dia nangis. Dia datang ke saya. Dia bilang, gue gak bisa seperti lu. Siapa yang nyuruh lu seperti gue? Kesalahan lu adalah ngiri, saya bilang. Lu mau seperti saya? Gue ini bukan orang hebat. Orang Kristen dengar baik. Kamu boleh, Tuhan boleh gak aku jadi WL? Boleh. Tapi dengan biarlah tempaan seperti yang Tuhan mau. Nanti Tuhan akan bawa mungkin ke desa, ke kota A, ke kota B, di pulau ini, di negara ini. Porsimu punya sendiri-sendiri kok. Alamu ini nggak kolot, saudara, yang dimana karyanya cuma 1-2 doang. Dia punya karya begitu luar biasa, tidak terhitung. Nah, belajar itu, oh saya pengen jadi penginjil, ya belajar sama Tuhan. Tuhan akan ngajari. Dan saudara tahu hari ini, boro-boro ngalahin saya.
hidupnya bangkrut, tutup usaha, bangkrut lagi, bangkrut lagi. Ya jadi pesakitan malah yang ada. Sampai hari ini ngasih hidup orangnya. Dan hidupnya bagaimana Pak? Boro-boro. Mau ngalahin saya, nyamain aja nggak bisa. Kenapa? Ya karena patokannya manusia. Saya mau jadi seperti pendeta ini, saya juga nggak kepengen. Tapi saya bilang, Tuhan boleh nggak belajar dari jadi orang seperti ini? Saya belajar urapannya. Tuhan ajari. Ingat, setiap orang punya urapan itu, punya namanya sebuah yang dibangun kekuatan lewat penderitaan kadang-kadang. Kamu kadang-kadang melihat hasilnya, nggak lihat penderitaannya yang dia lewati. Kalau saudara diberkati Tuhan, wih lo enak ya diberkati Tuhan ya. Lo lihat enak bagaimana gue dulu diusir. Mungkin gitu saudara pernah ngalamin. Lo lihat enaknya, gimana gue dulu awal-awal membangun karir ini dengan kayak rasanya muka tuh nggak tahu malu. Tawarin sono, tawarin sini, pagi bangun kerja, malam sampai pulang malam, pulang pagi mungkin. Sehingga dia menghasilkan berkat yang begitu luar biasa. Nggak lihat tuh yang gitunya, tapi lihatnya, berkat tuh besar ya. Betul apa betul? Nah itu kan kayak begitu tuh kampungan sebenarnya. Saudara nggak bisa namanya ya Daud pakai pakaiannya Saul, bisa jalan? Nggak bisa. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-36, Tuhan menyertai Daud, Tuhan menyertai saudara dan saya. Tapi jangan pakai pakaian orang kalau itu tidak seimbang dalam hidup saudara. Ya saudara bisa belajar apapun dalam teknikal soal ekonomi, manajemen, ya soal namanya sisi keuangan. Saudara bisa belajar dalam dunia bisnis, dalam dunia pelayanan, dalam dunia apapun, ngurus anak, macam-macam lah dalam keluarga. Boleh belajar dari siapapun. Tapi belajar sifatnya, bukan namanya saudara pikir, tolong doakan, nggak bisa begitu. Nah Tuhan malam hari ini ngajari, belajarlah daripadaku, kata Tuhan. Dialah lemah lembut, dia rendah hati. Kenapa? Dia akan memberikan kekuatan kepada saudara untuk menghadapi hidup. Kalau saudara nggak punya kekuatan, kamu akan kehilangan kematian. Apa Pak? Damai sejahteramu. Kalau saudara hari ini merasa bahwa saya lelah Pak dengan hidup, kamu nggak punya kekuatan. Kalau kamu nggak sadar dan nggak tahu diri, kekuatanmu nggak ada, kamu mau dengan apa hidupmu hari besok? Kamu akan mati saudara. Dengan apa? Kepahitan. Kenapa Tuhan nggak tolong saya? Marah-marah yang ada murtad nanti yang hidupmu. Nah saya berdoa melalui firman ini, saudara bisa belajar. Iya ya, gue nih lagi lelah. Ya cari Tuhan. Bangun, ketemu Tuhan gimana? Ya, nanti setelah habis khotbah mau sharing silakan. Ya. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ada satu ayat lagi terakhir. Satu ayat terakhir. 1 Samuel 18 ayat yang keempat. Habis ini saya tutup. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikan kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya. Ayat yang ke-5. Dan Daud maju, ia bertarung dan selalu berhasil kemana. Yang dengerin ya, waktu dia pakai baju Saul, jalan aja nggak bisa. Karena itu udah baju yang udah ada hasilnya. Ya, Yonatan dengan Daud sama-sama lagi bertumbuh. Sebentar. Nah, kalau saudara pakai namanya sebuah pengalaman yang tepat, seimbang. Ya, ada di mana Daud juga pakai pakaian yang benar dan dia bisa berhasil dengan porsi yang benar, porsi yang seimbang. Makanya belajar ngitung. Makanya Yesus ngajarin kita dalam Lukas 14 tadi. Ya, ngitung kalau mau bangun menara. Saudara mau bangun apa? Saya pengen Pak pemulihan, saya pengen bangun pemulihan. Ngitung. Kekuatanmu di mana? Kamu nggak bisa mikir itu. Sulit bagi saudara bisa pulih nantinya. Saya tuh setiap namanya datang orang, saya juga ngitung. Ini orang dari mana? Sisi rohnya seperti apa? Ngitung saya. Ngapain? Doain supaya kalahin kuasa kegelapan dengan kekuatan Tuhan. Ingat, Daud bisa berhasil dengan pakaian Yonatan, bukan Saul. Berarti gini saudara. Saudara harus bisa belajar dengan bukan hasil orang, tapi bisa sama orang-orang yang sama-sama mau bertumbuh, bisa. Tapi kalau saudara cuma melihat hasil, kamu gak akan bisa berjalan, kamu akan berhenti di situ. Kenapa? Dia bayar harga.
Dia udah lawan Amon ribuan orang. Kamu belum ngapa-ngapain, Goliat aja belum ditaklukkan sama Daud. Tapi Daud waktu pernah ngalahin Goliat, dia pakai bajunya Yonatan, dia bisa berhasil. Kenapa? Seimbang, porsinya pas, hitungannya pas. Ya, suatu hari saya dalam pelayanan pernah disingkirin orang. Saya bertahun-tahun berdoa. Ya, tapi ada orang datang pengen ngambil semua jabatan saya dengan istri saya. Dan mereka ngambil jabatan itu. Suatu hari ada seorang sekretariat dari sinode temuin saya, kita bertemu lah. Terus dia cerita, saya cerita lebih tepatnya, saya cerita, lu kenapa masalah pelayananmu? Saya cerita, jadi selama ini yang di Jakarta pelayanan ini dibangun sama kalian berdua, maksudnya istri saya dan saya. Iya. Dan mereka datang main geser aja, iya. Dan saya belajar dari hamba Tuhan ini ngomong begini, kamu tahu, dia bilang, lu gak usah khawatir, dia bilang, karena favor Tuhan itu ada di kamu. Jubah itu kamu yang miliki, bukan mereka. Kamu akan lihat dalam tempo singkat 1 atau 2 tahun ke depan, itu akan goyang pasti. Saya gak mengaminkan dan saya gak mengiyakan, karena saya gak punya pengertian tentang itu. Tapi dia bilang favor itu ada di istri saya dan saya. Artinya jubah pelayanan ini, karena pelayanannya lumayan besar, digeser saudara saya keluar dari pelayanan. Dan saudara tahu betul kata hamba Tuhan ini, tempo 1-2 tahun berantakan semuanya. Pertama, diusir gedungnya nggak boleh dipakai. Kedua, keuangannya berantakan. Kenapa? Itu jubah saya. Dia nggak punya pengalaman, dia nggak punya namanya kekuatan itu. Saudara bayangkan, dulu saya pelayanan, saya udah ketinggalin pekerjaan, nggak hidup dari uang manapun, nggak ada namanya PK, persembahan, donatur, nggak ada saudara. Kadang-kadang kita aja nggak diperhatiin orang, yang diperhatiin hamba Tuhannya terus. Saya waktu itu masih mainnya multimedia, nggak ada yang perhatiin kami. Tapi ya sudah, jalan aja dengan tulus. Ya walaupun nggak ada orang perhatiin, Tuhan perhatiin kok. Sebab kekuatan datang daripada Tuhan. Ada amin saudara. Nah saat ini kacau semuanya. Yang saya dengar ya, saya bukan ketawa di atas penderitaan orang. Waktu saya dikabarin, wah sekarang kacau, keuangannya berantakan, orang keluar masuk pelayanan, dan dulu-dulu orang-orang yang mengkhianati ditarik semua, sekarang bubar semuanya. Kenapa? Sebabnya itu bukan jubah mereka. Kalau saudara pelayanan bukan jubahmu, kamu berpikir, wah ini posisi yang tinggi. Ingat, kalau itu bukan jubahmu, kamu ambil pelayanan orang, kamu gak akan berjalan. Kamu akan pelayanan dengan kesengsaraan. Kamu berat bawanya, ini berat banget nih. Ya karena Daud gak bisa jalan, berat. Bawa kepala, blek. Pusing saudara, stres. Pelayanan itu susah. Ya bangunlah kekuatan saudara sendiri dengan Tuhan. Dan jalanlah di jalur sebuah medan pertarungan hidupmu sendiri. Tidak perlu saudara jadi siapapun selain saudara berpikir, Tuhan mau seperti apa dalam hidup saudara. Saudara gak perlu jadi si pendeta A, pendeta B. Saya mau kejar pendeta ini, ngapain? Kejar Tuhan. Sebab Tuhan yang memberi kita kekuatan, hikmat, marifat, baik juga sebuah pewahyuan, pengetahuan. Ya kalau saudara kekurangan namanya pengetahuan tentang namanya melakukan dimensi pekerjaan, Tuhan bisa ajari. Oh saya kerja di pabrik Pak, Tuhan bisa ajari. Mau pabrik apapun, ingat dia adalah Allah dari segala zaman. Dia bukan Allah yang baru lahir 2000 tahun yang lalu, bukan. Dia Allah segala zaman. Dari bumi ini belum tercipta pun dia sudah ada. Ya, bukan dengan berpikir bahwa saya ingin langsung dipulihkan, tidak akan bisa itu. Tuhanmu yang kamu sembah itu bukan Tuhan yang seperti itu. Dia Tuhan yang menyiapkan kekuatan saat saudara mau belajar. Saudara belajar menghitung apa yang saudara harus pelajari. Nah, kalau saudara tahu ada banyak permasalahan yang saudara hadapi, dengar baik saudara. Jangan saudara itu buru-buru, namanya berpikir nanti Tuhan berkati saya, gampang berkat. Bisa gak kamu belajar apa yang harus kamu pelajari? Malam hari ini coba mikir, gue mesti belajar apa ya? Coba cari tahu.
Jangan saudara taunya cuman nanti dipulihkan Tuhan. Mau 20 tahun lagi kalau cara pikirnya begitu susah rasanya. Ya karena ada banyak orang itu pingin yang instan. Gue mau jadi seperti Saul, langsung diberkati jadi raja. Langsung Daud gantikan Saul. Nggak ada ayat begitu saudara. Daud juga punya porsinya sendiri. Berjalan dalam dimensi bersama dengan Tuhan. Ada orang-orang kalau waktu saya diberkati, saya cerita, saya diberkati. Munculnya bukan belajar, ngapain, ngiri. Kok dia bisa diberkati? Gue enggak. Jangan lihat hasilnya. Kalau dia bisa diberkati, gimana caranya? Nah itu saudara harus belajar. Ada amin saudara. Allah saudara itu membuka banyak jalan saat saudara pengen diajar. Nah saya kalau dalam firman Tuhan, orang mau belajar saya ajari. Bukan untuk namanya kita pengen sombong-sombongan, bukan. Kalau saudara pelayanan jadi seorang WL, WL ini luar biasa ya, belajar. Gimana cara dia dapatin urapan itu? Wah ini pengkhotbah ini hebat ya. Mau saya belajar gimana caranya? Ya cari, bukan ditumpang tangan terus turun gitu, nggak ada. Kalau saudara mau pelajari, saya mau jadi si A, si B. Tolong dong doain. Waktu saudara didoain, saudara akan ngalamin seperti apa yang dialamin. Dan banyak orang keluar dari situ. Kenapa? Nggak tahan. Kenapa? Ternyata prosesnya berat. Nah kalau saudara tahu bahwa itu adalah butuh kekuatan untuk melewati semua yang harus dilewati untuk sampai mencapai titik seperti itu. Artinya saudara nggak bisa ngomong, gue mau seperti itu dengan segampang yang saudara pikirkan. Nggak bisa. Biarlah firman ini tuh jadi belajar, bukan membodohi saudara dengan nanti pengajaran si A, si B. Oh dengan Tuhan bisa, tenang, percaya saja. Ya percaya, tapi perlu belajar kok. Untuk saudara bisa namanya meningkatkan soal iman. Iman itu tidak bisa saudara tingkatkan tanpa belajar, nggak mungkin. Saudara mau jebolan pendeta manapun, gereja manapun, dari benua manapun, iman itu tidak pernah namanya bisa tumbuh tanpa belajar, nggak bisa. Mau denger khotbah sehebat apapun, nggak bisa tumbuh. Ya nggak bisa tumbuh menurut saya. Kenapa Pak? Karena sepengalaman saya dengan Tuhan, namanya iman itu perlu belajar. Dengan apa? Pengalaman sama Tuhan. Sehingga saudara bisa muncul iman, muncul ketaatan, muncul kasih, muncul pengampunan. Semua harus lewat Tuhan. Dari situlah saya juga belajar. Oh, saya pikir dengan namanya banyak baca Alkitab, iman saya bisa tumbuh. Nggak bisa tumbuh dengan cara begitu. Tapi dengan referensi Alkitab, kita akan ngerti, oh caranya begini. Disitulah kita bisa belajar untuk meningkatkan namanya iman berjalan dengan Tuhan. Saudara diberkati dengan firman-Nya, bisa katakan amin. Ya, saudara yang rindu memberikan berkat ya atau persembahan, saudara bisa memberikan persembahan. Ya, saya berdoa saudara harus belajar tentang namanya kekuatan. Pak, saya bekerja di bagian mungkin teknisi, belajar. Di situ ada banyak hal yang kamu bisa pelajari. Nah, kalau saudara belajar dengan manusia tanpa Tuhannya, kamu akan lambat. Jadi kalau misalnya sekolah SMP harus 3 tahun, kamu belajar dari sekolah 3 tahun, tapi dengan Tuhan bisa 1 tahun. Kenapa? Cepat dengan Tuhan. Kenapa Pak dengan Tuhan bisa cepat? Karena ada urapan yang tidak bisa jadi bisa. Pak, saya masak Pak, minta Tuhan urapi supaya tanganmu bisa mengerjakan apapun dengan enak. Ya itu nggak perlu waktu yang lama sebenarnya, tapi dengan Tuhan bisa cepat. Saya punya adik rohani, dia belajar piano, main keyboard. Dia udah hampir 1 tahun dia belajar. Jadi gurunya bilang, guru Yamaha-nya bilang bahwa ini memang normalnya begini. Bisa belajar sampai di level yang dia pelajari sekarang. Udah hampir udah mau 1 tahun kali. Dia belajar seperti itu. Sedangkan saya nggak belajar dengan siapapun. Saya pernah belajar sama satu hamba Tuhan, cuma hitungan berapa bulan saya keluar. Karena saya udah pelajari chord
Nah, tapi kalau saudara mau tahu saya belajar main piano, kok bisa cepat? Dia. Saya cuma belajar dasar doang. Sisanya dia yang ngembangin saya. Buat saya belajar. Saya nggak butuh waktu 6 bulan bahkan 1 tahun. Hitungan bulan saya bisa main. Loh kenapa? Tuhan kasih kekuatan. Kasih kita apa yang kita butuhkan. Namun kamu harus tunjukkan effort itu di hadapan dia. Pak, saya pengen berhasil Pak dalam dunia bisnis. Pelajari. Tuhan maunya yang kudus. Saya pernah main usaha elektronik. Barang black market tidak boleh saya jual. Saya pelajari, oh Tuhan gak suka saya main barang begini. Saya gak mau. Dari situ saya yang tadinya bisnisnya kerjasama, akhirnya bisnis itu punya saya secara pribadi. Kenapa? Dia yang berkati saya. Ada banyak saya bisa ceritain tentang Tuhan. Ya saudara, belajarlah bagian nanti Tuhan yang akan menyempurnakan setiap buah tanganmu yang kamu kerjakan. Saya pengen belajar jahit Pak, belajar. Sambil saudara angkat tangan, minta Tuhan itu urapan. Sehingga saudara tidak butuh waktu lama untuk bisa berhasil menjahit sebuah pakaian. Saya pengen belajar operasi orang Pak. Mungkin di dunia kedokteran. Bisa dengan Tuhan, Tuhan bisa apa aja. Karena dia Allah semesta alam. Pak, saya ingin belajar nanam pohon supaya subur hasilnya gimana. Belajar. Andai pun gagal tetap belajar. Tapi Tuhan bisa kasih kita pewahyuan, hal-hal yang kita nggak mengerti, namun bisa muncul. Saya juga bilang sama Tuhan, Tuhan kau mau aku belajar khotbah, aku belajar. Aku belajar dari si A, dari si B, si C. Cara pikir dia itu saya pelajari. Oh ini gini caranya. Namun saya hadapkan di hadapan Tuhan, tolong kembangin Tuhan. Dan Tuhan mengurapi. Kenapa? Kalau Tuhan nggak mengurapi, saudara bisa ngantuk dengerinnya. Tapi saudara bisa disambar dengan api Tuhan melalui pengajaran ini. Saudara berpikir, iya ya, gue harus belajar. Saya harus kembangin apa yang harus saya kembangkan. Kalau saudara dalam keadaan bingung, tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku kerjakan? Kalau sehari saudara berdoa tidak menemukan, terus tanya. Sampai saudara melakukan apa yang bisa saudara kerjakan. Nanti Tuhan akan arahkan mana bagian saudara. Dan kalau udah muncul, belajarlah setia di situ sampai saudara menguasai keterampilan tersebut. Dan itu akan menghasilkan berkat dalam hidup saudara. Jangan pun cuma pemulihan, bahkan berkelimpahan pun bisa. Amin saudara. Bukan hanya saudara berpikir bahwa oh saya cuma taunya nanti Tuhan kirim duit. Nggak ada yang kayak begitu saudara. Lewat keterampilanmu, kekuatan yang Tuhan taruh, kamu akan terima berkatnya Tuhan dengan ajaib. Saya berkhotbah seperti ini, saya diberkati oleh Tuhan. Lewat teman-teman mungkin, lewat orang lain yang udah dipulihkan secara ekonomi, secara hati, perasaan. Ada orang bilang, Pak ini berkat ya buat Bapak ya. Loh kenapa? Saya belajar khotbah dan memberkati jiwa-jiwa supaya mereka hidup gak depresi, stres. Dan saya percaya kalau saudara sudah diberkati dengan ajaib, saudara namanya memberkati orang, menolong orang juga akan ringan tangan aja sebab hatimu pulih dan sudah diberkati. Ada amin saudara. Nah jangan saudara cuma on the stay. Mana Tuhan, oh saya pengen Pak mengelola keuangan ini jadi besar, gimana caranya? Jangan saudara terlibat dengan namanya rentenir segala macam. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Belajar mana yang Tuhan mau, mana yang enggak. Oh jual rokok Pak, ya jelas itu nggak boleh. Belajarlah, itu tahulah Pak harusnya. Oh jual minuman Pak, ya nggak boleh. Ya minuman keras maksudnya, ya, alkohol. Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Nah belajar tuh semua mana yang Tuhan mau, belajar ngitung. Wah dengan segini saya bisa diberkati. Nah kalau saudara pengen berkat besar, ya belajar juga namanya bertarungnya yang kuat. Jangan memble-memble, males-males terus pengen kaya cepet. Mana ada kayak gitu saudara. Ya kecuali saudara ke dukun, ke setan, ke Gunung Kawi, tumbalin anak bisa itu ya. Jangan ke Yesus nggak bakal ngelakuin kayak gitu. Sebab Tuhan itu ngelihat ini belajar tak berkati. Ya saat saya jadi pengkhotbah, saya tutup dengan kesaksian ini. Waktu saya jadi pengkhotbah, saya bilang Tuhan, kau mau aku belajar khotbah. Aku nggak punya apa-apa, pengalaman nggak punya, khotbah nggak becus. Serius, selain saya cuma bisa baca Alkitab, udah kemampuan saya cuma itu. Ya, fundamental saya cuma apa? Bisa baca Alkitab, lebihnya saya nggak punya.
Ini mau nyuruh saya bikin apa namanya, suruh saya khotbah, saya butuh banyak hal. Nah Tuhan tanya, kamu butuh apa? Saya butuh laptop. Tuhan kasih laptop. Laptop ini saya nggak beli. Ini harganya 17 juta. Saya bukan flexing, saudara. Dari mana? Dikasih. Saya butuh ini Tuhan. Mixer. Berapa harganya? Sekian juta. Duit dari mana? Saya nggak punya duit. Dikasih. Saya butuh ini Tuhan. Mic. Harga berapa? 5 juta. Duit dari mana, saudara? Saya nggak dibawa naungan gereja manapun. Ada orang nabung. Nggak tahu dari mana muncul. Oke, TV. Butuh berapa? Ini saya TV beli 4, saudara. Nggak tahu habis berapa juta, 6 juta mungkin. Atau 5 juta. Di mana Tuhan semua siapin. Kenapa? Kekuatan saya, dari Dia. Saya bisa berdiri, berkhotbah, nyampein firman. Apa yang saya punya saat ini, bukan saya punya, kekuatan datang dari Tuhan. Saya beli namanya Soundcard. Ini beli hampir 2 juta. Dari mana Pak? Tuhan semuanya memberkati. Saudara, walaupun megang uang banyak, jutaan, miliaran, kalau Tuhan gak gerakan hati saudara, mana mungkin saya bisa diberkati, saudara? Betul apa betul? Kenapa? Manusia bisa sangat pelit, irit. Tapi kalau Tuhan bukain hati saudara, ya saya bisa diberkati. Walaupun saya gak khotbah juga tetap diberkati. Ada amin, saudara. Kenapa? Karena saya coba mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Kalau nggak stres, saudara, ini suruh khotbah, ini mana, butuh ini, butuh itu, segala macam. Suruh berkati banyak orang, mana Tuhan, ini aja nggak terbuka kan, gitu, gimana mau berkati. Tapi saya menghadapkan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini belajar firman. Aku mau khotbah, ayo. Mau bertarung dalam dunia rohani, ayo, aku siap. Tapi tolong dong, bukain bagianmu. Sebab nggak mungkin orang kenal saya dengan cara kayak begini, saudara. Tapi Tuhan bisa membukakan segala sesuatunya. Sebab Dialah kekuatan orang percaya. Yang percaya katakan amin. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sadar Bapa, kami begitu lemah ya Tuhan. Ada banyak orang lelah dalam kehidupan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk bisa diberkati dengan ajaib. Mari Roh Kudus berkati anak-anak-Mu yang di rumah-rumah. Berikan mimpi, vision Bapa daripada Engkau Tuhan. Sehingga anak-Mu itu belajar apa yang Engkau mau. Bukan dari diri manusia, tapi dari Engkau kepada manusia. Sehingga kami bisa melihat pengetahuan, kepandaian, baik juga hikmat. Dan biar apa yang kami sentuh melalui kedua tangan anak-anak-Mu Tuhan, aku mengurapinya ya Tuhan malam hari ini dan memberkatinya. Ya, saudara bisa buka kedua tangan saudara yang mungkin bisnisnya lagi macet, sepi, ataupun juga dalam setiap kebingungan, ya angkat aja kedua tangannya. Dan terimalah pengurapan Tuhan malam hari ini. Sebab pengurapan Tuhan membuat apa yang tidak bisa jadi bisa. Terlebih lagi kalau saudara sudah memulai, walaupun jalan kehidupan saudara ataupun bisnis saudara belum berjalan dengan baik, tapi kan sudah memulai. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah melalui urapan Tuhan, kedua tangan saudara diberkati lebih ajaib dan diberkati dengan tanggung jawab yang lebih besar. Terimalah di dalam nama Yesus. Berkati juga keluarga anak-anak-Mu Bapa, dipulihkan Bapa dari kuasa apapun Tuhan. Selain kuasa-Mu, singkirkan dari kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu. Dan berkati dengan kasih setia, tidak ada pengangguran, tidak ada Bapa roh perselingkuhan, perjinahan, percabulan, baik juga meninggalkan Engkau Tuhan. Kami tolak semua di dalam nama Yesus. Dan biarlah Bapa roh kesetiaan turunlah malam hari ini dalam hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar yang sakit juga Bapa, kami mintakan belas kasihan-Mu Tuhan. Bukankah Engkau yang mengajari Bapa, bahwa Bapa, aku minta Bapa roh urapan kesembuhan malam hari ini biarlah turun bagi anak-anak-Mu Bapa, dan diberkati dengan ajaib. Biarlah kekuatan sorgawi Bapa menolong kami, meluputkan kami, bahkan membuka pikiran kami ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Biar berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun dan penuhilah bagi kami. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin, amin, dan amin. Tuhan Yesus